Hai everyone, kali ini kita akan membahas mengenai phrase atau frasa. Yang kita tahu, phrase itu adalah rangkaian kata, yang namanya rangkaian kata berarti dia lebih dari satu yang mempunyai makna. Contohnya seperti meja besar, bangunan tinggi, anak nakal, dan seterusnya. Nah, biasanya kita masih terbalik-balik ya untuk mentranslate seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas phrase satu persatu dengan detail. Oke, langsung saja untuk yang pertama, ada noun phrase. Noun phrase sendiri bisa dilihat dari namanya ya. Noun phrase berarti dia adalah phrase yang head-nya berupa noun, sehingga nanti polanya seperti ini. Ada M itu adalah modifier, dan H itu adalah head-nya. Modifier itu adalah yang menjelaskan, berarti nanti modifiernya menjelaskan ke sini. Tadi definisinya sudah ya. Jadi head-nya di sini berkelas kata sebagai noun, karena dia adalah noun phrase. Yang bisa menjelaskan noun nanti adalah adjective. Jadi semisal, apakah adverb itu bisa menjelaskan noun? Jawabannya adalah tidak, karena yang bisa menjelaskan noun itu hanya adjektif saja. Contohnya seperti ini. Ada rangkaian frasa dalam bahasa Indonesia, meja besar. Nah, untuk seperti ini, teman-teman harus menentukan dulu head-nya yang mana, intinya itu yang mana. Caranya bisa seperti ini. Coba dibalik, meja yang besar atau besar yang meja. Yang cocok adalah meja yang besar. Berarti meja di sini sebagai head-nya, besar sebagai modifier. Kalau sudah ketahuan seperti ini, berarti kita bisa lihat ke polanya. Polanya itu head-nya dia harus di belakang, berarti ketika ditranslate nanti harus big table. Kalau dibalik bagaimana? Apakah bisa table big? Nggak bisa ya, karena kita harus kembali ke polanya. Ketika ada noun berarti noun-nya harus di belakang, baru penjelasnya itu yang depannya. Seperti itu. Contoh lagi, semisal gadis cerewet, gadisnya yang cerewet atau cerewet yang gadis. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Gadis yang cerewet ya, berarti gadis di sini dia sebagai head, cerewet sebagai modifier. Berarti kalau ditranslate nanti jadinya fuzzy-nya dulu, baru girl-nya kita letakkan di belakang. Kenapa kok rangkaian ini disebut dengan noun phrase? Karena head-nya di sini ada table dan juga girl itu berkelas kata sebagai noun, maka dia disebut dengan rangkaian noun phrase. Seperti itu. Terus ini ada tambahan sedikit, polanya sama ya. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Apakah modifier dari noun phrase itu hanya bisa adjektif saja? Jawabannya adalah tidak. Modifier dari noun phrase itu juga bisa berupa noun. Contohnya seperti ini. Jendela rumah. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin ada yang masih mentranslate-nya dengan window, house, dan sebagainya. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Kita harus menentukan dulu head-nya. Kira-kira yang dibicarakan itu adalah jendelanya atau rumahnya. Bisa seperti ini ya. Jendelanya rumah atau rumahnya jendela. Rumahnya jendela. Nah, yang benar adalah jendelanya
rumah. Berarti jendela sebagai head, rumah sebagai modifier. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus lihat polanya. Headnya harus di belakang, berarti ini nanti kita tarik ke sini, yang belakang kita tarik ke depan, berarti jadinya house window. Oke, itu ya untuk yang modifiernya berupa noun. Mungkin ada juga pertanyaan, apakah modifier atau head dari noun phrase itu hanya satu seperti ini? Oke, jika ada yang bertanya seperti itu, begini ya teman-teman. Headnya dalam noun phrase itu hanya satu, wajib. Kalau nggak satu itu nggak boleh. Tapi kalau modifiernya itu bisa lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Sebuah mobil mahal. Intinya yang dibicarakan di sini sebuah mobil mahal. Yang dituju itu adalah mobilnya. Berarti mobil di sini sebagai headnya. Jadi sebuah dan juga mahal itu sebagai modifiernya atau penjelasnya. Mobilnya berapa? Sebuah, satu, menjelaskan ke sini. Mahalnya apanya yang mahal? Mobil. Nah, ini berarti sebagai head. Kalau ada seperti ini, translate-nya tetap ya, ketika dia noun phrase, maka noun-nya harus paling belakang. Jadinya nanti ketika ditranslate, an expensive car. Seperti ini. Car-nya sebagai head, an expensive sebagai modifier. Oke, itu untuk pembahasan kita mengenai noun phrase. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang noun phrase. Sekarang kita membahas tentang adjective phrase. Nah, adjective phrase itu apa? Dia adalah phrase yang head-nya berupa adjective juga, sesuai namanya. Nah, untuk pola adjective phrase itu sendiri, dia polanya masih sama ya, modifier head-nya juga di belakang, tetapi yang membedakan head-nya di sini kelas katanya adalah adjective dan modifiernya karena yang bisa menjelaskan adjective itu adalah adverb, maka modifiernya di sini adalah adverb. Contohnya adalah sangat cantik. Berarti head-nya itu adalah cantik. Cantik sebagai head. Nah, cantiknya yang seperti apa? Cantiknya bagaimana? Sangat cantik banget. Berarti sangatnya menjelaskan ke sini. Berarti sangat sebagai modifier. Head-nya cantik. Berarti dia kelas katanya adalah adjective. Lalu modifiernya berkelas kata apa? Kita lihat di polanya. Modifier yang bisa menjelaskan adjektif itu hanya adverb, berarti sangat di sini kelas katanya adalah adverb. Berarti ketika ditranslate nanti jadinya very beautiful. Berarti dia posisinya tidak berubah ya, karena dia head-nya masih tetap berposisi di belakang. Lalu untuk contoh yang kedua, terlalu jauh. Terlalu jauh berarti yang dibicarakan adalah jauhnya. Berarti di sini jauh sebagai head-nya, terlalu sebagai modifiernya, menjelaskan kejauhnya. Jauh itu berkelas kata sebagai adjektif. Maka terlalu di sini sebagai adverb karena yang bisa menjelaskan adjektif hanya adverb saja. Berarti contoh ini ketika ditranslate jadinya too far. Seperti itu. Terus ada tambahan juga di sini. Polanya terbalik.
head-nya di depan, modifiernya yang di belakang. Lalu kapan kita pakai pola yang kedua? Untuk penggunaannya sama, karena ini masih adjective phrase, berarti dia head-nya adalah adjective. Tetapi yang membedakan modifiernya di sini adalah enough. Jadi teman-teman ketika mau ngomong, ketika mau translate, ketika ada kata enough, kok temennya dia adalah adjective, maka enough-nya harus di belakang. Contohnya seperti ini. Ada frasa cukup cantik. Cukup cantik, head-nya tetap ya. Head-nya yang cantik, cukup sebagai modifier. Di sini head-nya masih sama, adjective. Dan cukupnya di sini sebagai adverb. Nah, ketika ditranslate, karena di sini ada kata cukup, maka nanti head-nya harus ditaruh di depan, harus dibalik translate-nya, maka jadinya beautiful enough. Contoh lagi semisal far enough, and then high enough, expensive enough, dan seterusnya. Itu untuk beberapa contoh ketika dia modifiernya berupa enough. Oke, itu adalah penjelasan mengenai adjective phrase. Oke guys, sekarang kita akan bahas mengenai adverbial phrase. Nah, adverbial phrase itu adalah phrase yang head-nya berupa, sesuai namanya ya, berarti di sini head-nya itu adalah adverb. Jadi ketika polanya seperti ini, maka head-nya adalah adverb. Dan yang bisa menjelaskan adverb itu adalah adverb juga, maka modifiernya di sini juga berkelas kata sebagai adverb. Contohnya, contohnya di sini adalah dengan sangat lambat. Nah, berarti yang dibicarakan di sini dengan lambat. Dengan lambatnya bagaimana? Lambat banget, sangat lambat. Berarti sangatnya di sini menjelaskan ke sini. Berarti head-nya adalah dengan lambat. Sangat di sini sebagai modifier. Head-nya karena ada dengannya ya. Kalau adjektif kok ada dengannya, berarti dia sudah berubah menjadi adverb. Berarti di sini adverb. Lalu modifiernya, karena yang bisa menjelaskan adverb itu adalah adverb itu sendiri, maka modifiernya juga adverb. Nah, kalau sudah seperti ini, head-nya jangan lupa dia terletak di belakang. Berarti jadinya very slowly. Apakah ketika very slow itu bisa? Bisa juga, tapi slow di situ adalah sebagai adjektif. Tapi yang dimaksudkan di sini lambatnya itu dengan lambat, menjelaskan ke aktivitas. Berarti dia adalah very slowly. Seperti itu. Lalu ada pola kedua di sini, maksudnya apa? Pola yang ini hampir sama, bukan hampir sama ya, tapi sama persis seperti polanya adjective phrase. Jadi pola ini digunakan ketika modifiernya nanti adalah enough. Ketika ada cukup, berarti nanti head-nya harus di depan. Seperti ini contohnya. Dengan cukup giat, maksudnya contohnya semisal kalimat lengkapnya seperti ini ya. Dia belajar dengan cukup giat.
Nah, berarti head-nya itu adalah dengan giat. Cukupnya menjelaskan dengan giatnya, berarti dia sebagai modifiernya. Berarti head-nya sebagai adverb dan modifiernya juga sebagai adverb. Nah, karena di sini modifiernya itu cukup, ada enough, maka nanti head-nya itu harus berposisi di depan dan enough-nya itu berposisi di belakang. Berarti ketika ditranslate, jadinya adalah diligently enough. Oke, itu pembahasan mengenai adverbial phrase. Kali ini yang akan kita bahas adalah verb phrase. Verb phrase berarti tetap dilihat dari namanya ya. Namanya saja verb phrase, berarti dia adalah phrase yang head-nya berupa verb. Lalu ada catatan kecil di sini. Jadi untuk verb phrase itu kalau menurut saya lebih gampang. Kenapa? Karena kita nggak perlu membolak-balikan posisinya. Karena ketika verb phrase itu translate sesuai posisi, translate apa adanya. Ketika modifiernya di depan, ya posisinya di depan. Ketika modifiernya di belakang, posisinya juga di belakang. Nah, head-nya sekarang, head-nya di sini adalah verb. Terus modifiernya itu apa? Nah, yang bisa menjelaskan verb di sini adalah adverb. Berarti nanti semisal modifiernya entah di depan ataupun di belakang, dia tetap kelas katanya adalah adverb. Contohnya, selalu belajar berarti kata kerja atau aktivitasnya itu yang belajar. Berarti ini sebagai head, lalu selalu sebagai modifier. Head-nya berkelas kata sebagai verb, yang bisa menjelaskan verb itu adalah adverb. Maka nanti kalau ditranslate, ingat ya teman-teman, translate-nya sesuai posisi karena ada aktivitasnya. Jadinya always study. Lalu bagaimana ketika modifiernya di belakang? Contohnya seperti ini. Belajar dengan giat. Belajar berarti ini aktivitasnya masih sama, berarti dia sebagai head-nya, lalu dengan giat sebagai modifier. Sama ya, head-nya masih berupa adverb dan modifiernya juga adverb. Ingat, kita harus translate sesuai posisi. Berarti untuk yang contoh kedua, ketika ditranslate menjadi study hard. Yang pertama adalah contoh ketika modifiernya berada di depan. Contoh yang kedua ketika modifiernya berada di belakang. Lalu bagaimana ketika modifiernya ada dua-duanya, di depan maupun di belakang? Nanti contohnya seperti ini. Nah, ini ketika saya jadikan satu ya, contohnya jadinya selalu belajar dengan giat. Untuk head-nya masih sama, aktivitasnya berarti adalah belajar, selalu, dan juga dengan giat berarti sebagai modifier. Kalau sudah seperti ini ya sudah, berarti kita perlu translate apa adanya, nggak usah dibalik-balik.
Jadinya selalu belajar dengan giat. Ini contoh ketika modifiernya berada di depan dan juga berada di belakang. Itu pembahasan mengenai verb phrase. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai prepositional phrase. Nah, untuk prepositional phrase sendiri ini agak beda dengan phrase-phrase sebelumnya ya. Kalau phrase yang sebelumnya itu kan kita bisa lihat head-nya apa. Nah, tapi kalau prepositional phrase itu adalah phrase yang diawali dengan preposisi. Teman-teman masih ingat ya preposisi itu apa? Contohnya seperti in, on, at, for, dan seterusnya. Nah, untuk polanya itu adalah diawali oleh preposisi. Nah, setelahnya pasti diikuti sama yang namanya objek. Harus ya, teman-teman, ini wajib diikuti sama yang namanya objek. Nah, objeknya itu nanti bisa berbentuk noun, pronoun, noun phrase, atau gerund phrase. Pokoknya yang berhubungan dengan noun dan juga pronoun. Contohnya sangat simpel sekali. Untukmu, nah ini sudah membentuk yang namanya prepositional phrase. Ketika ditranslate jadinya for you. Atau semisal untuk dia, dianya dia perempuan berarti for her. Kalau for she boleh nggak? For she. For she, di sini di belakang she. Ini nggak boleh ya, karena setelah preposisi itu harus bertemu dengan yang namanya objek. Contohnya ada ini juga di dalam kelas, berarti jadinya in the class. Nah, ini adalah prepositional phrase. Intinya dia diawali oleh yang namanya preposisi. Itu penjelasan singkat mengenai prepositional phrase. Sekarang kita akan membahas mengenai exclamatory phrase. Nah, exclamatory phrase ini adalah frasa yang dia nanti diawali sama exclamatory word. Nah, exclamatory word itu ada dua, ada how dan juga what. How sama what ini artinya adalah bisa diartikan alangkah atau diartikan betapa. Nah, fungsinya phrase ini untuk mengatakan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa atau sesuatu itu luar biasa, contohnya seperti betapa besarnya bangunan itu, betapa mahalnya tas itu, dan seterusnya. Nah, fungsinya itu seperti itu. Untuk polanya sendiri, ketika teman-teman nanti menggunakan exclamatory word yang how, setelah how nanti langsung bisa ketemu sama adjektif ataupun adverb dan diikuti oleh subjek dan juga verbnya. Tapi ketika menggunakan what, itu harus ada e atau n-nya dulu, adjektif atau adverb, subjek, dan verb. Nah, subjeknya ini harus berupa subjek tunggal. Kenapa? Karena di sini ada e atau n-nya. Kalau menurut saya, lebih gampangan pakai pola yang pertama ya. Tapi terserah teman-teman nanti mau pakai yang mana. Yang pertama nggak apa-apa, yang kedua juga it's okay. Contohnya di sini,
Semisal ada kalimat seperti ini, the girl is beautiful. Kalau mau bilang betapa cantiknya gadis itu, atau alangkah cantiknya gadis itu, berarti jadinya nanti, coba kita pakai pola yang pertama dulu ya. How, diletakkan di paling depan, lalu ada adjektif atau adverbnya, berarti adjektifnya itu beautiful-nya. How beautiful. Setelah adjektif ketemu dengan subjek dan juga verb, berarti kita letakkan the girl is-nya paling belakang. How beautiful the girl is. Betapa cantiknya gadis itu, atau alangkah cantiknya gadis itu. Tapi ketika kita menggunakan pola yang kedua, yaitu dengan menggunakan kata what, jadinya nanti what dulu. Setelah itu jangan lupa letakkan e atau en-nya. Kenapa di sini kita menggunakan e bukan menggunakan en? Nah, itu ya, kita lihat kata setelahnya. Karena beautiful itu konsonan, diawali oleh konsonan, jadi kita menggunakan e. What a beautiful, setelah beautiful diikuti oleh subjek verb juga, jadinya the girl is. Atau ketika teman-teman mau menggunakan pronounnya the girl juga it's okay, berarti jadinya she is. What a beautiful the girl is, atau what a beautiful she is, sama saja ya, artinya tetap alangkah atau betapa cantiknya gadis itu. Yaitu pembahasan mengenai exclamatory phrase.